Ya udah gue jadi dosen. Bentar-bentar nih kok nggak bisa dimatiin. Matiin dulu recordnya. Oke, selamat malam semuanya. Jadi kita buka aja buat mentoring yang membahas buat P3 besok. Di sini sih kalau yang kisi-kisi dari kelasnya Pak Faza itu cuman ada yang WBS, Project Charter sama volume. Kalau dilihat dari soal-soal tahun lalu tuh volumenya biasanya volume file cap. Cuman kalau untuk yang WBS sama Project Charter tuh karena besok open book, di print aja yang PPT pertemuan minggu 1 sama minggu 2. Harusnya kita semua sama deh pakai PPT Pak Fazal semua ini. Di minggu 1 sama 2 itu isinya yang WBS sama Project Charter. Kalau misalnya seandainya kita tinggal ngeliat PPT. Nah terus kalau buat volume itu, biasanya sih kalau dari soal tahun lalu tuh yang ditanya volume betonnya, backcastingnya sama nih beton backcasting sama tulangan harusnya. Cuman tergantung juga sih. Soalnya kayak yang tahun lalu itu cuman diminta beton backcasting, tapi beton backcasting itu ada dua tipe file cap, jadi ada dua beda. Nah, kalau misalnya kita bahas dulu yang jadi tuh sebenarnya dan ini bahas dari volume beton dulu nggak apa deh. Nah, volume beton itu sebenarnya nganggapnya kayak kayak ngitung persegi aja kan luas volume rumus volume itu kan panjang kali lebar kali tingginya. Atau kalau mau sederhananya berarti kan luasannya dikali tingginya. Nah, kalau yang file cap itu kan file cap itu sebenarnya kan bentuknya modelnya yang di bawah sini dia tuh yang buat dudukan, bukan dudukan ya. Lebih kayak yang buat ngumpulin semua bore file gambarnya kayak di sini. Dia kayak gini sistemnya sebenarnya. Jadi ini bore file tuh di sini dia di atasnya bore file ini tuh ditaruh file cap biasanya buat nyatuin semua bore file jadi bore file itu dianggap satu kesatuan walaupun ada berapa tiang panjangnya nih. Nah, karena dia bentuknya cuman kotak doang, jadi volumenya itu misalnya kita anggap yang ini bukan di merah. Yang ini adalah P, terus kita mau anggap ini yang L terus yang ini T itu boleh juga. Nah, ini jadi bebas mau MPLT-nya yang mana yang penting mesti dikali semua dimensinya jadi ya. Kalau contoh di sini tuh kan dia dimensinya 1500 ini agak nggak ini ya kalau 1500 kan paling kan berarti kan dia persegi atasnya. Biasanya sih tapi kalau misalnya dikasih tahu kode kayak gini tuh biasanya udah panjang kali lebar ya. Ini tingginya. Tingginya itu biasanya yang tinggi ini nih, tebel ininya nih. Panjang lebar itu biasanya di mana mata kita ngeliat dari atas. Itu biasanya disebutnya panjang sama lebar. Tinggi itu biasanya tebelnya. Nah, kalau misalnya dia bilang sebenarnya ada 1000 harusnya gambar proporsional kan dia sama persegi 1000 terus tingginya 500 misalnya. Nah, sama aja jadi gambar gua nggak proporsi juga kocak. Jadi gini lah, 500. Nah, ini kita juga cari volume betonnya itu begini aja. Nah, kalau misalnya besok dibilangnya jumlah, besok tuh bisa jadi dikasih tahu jumlahnya atau ngelihat di gambar. Ngelihat di gambar, biasanya kalau yang tahun lalu tuh dikasih kayak Dena gini nih. Nah, biasanya kan di tiap Dena itu, kelihatan kan Denanya ya? Udah ganti kan sekarang. Biasanya itu dia udah ada kode-kodenya nih kalau di gambar. Harusnya dia udah kasih tahu ini tuh misalnya file cap berapa. Kalau ini dia kodenya F8 kayaknya nih. F8, F8, ini F4. Kode-kodenya begitu-begitu nih, ini F8. Kalau F8 berarti sejenis sama F8. Ukurannya pasti sama dan
tulangannya semua sama. Nah, kalau yang di tahun lalu tuh nggak dikasih tahu jumlahnya, tapi disuruh ngitung sendiri di gambar. Kalau salah lihat ya. Iya, jadi suruh ngitung sendiri nih. Misalnya disuruh ngitung banyaknya volume file cap F8 misalnya. Nah, kita ngitung sendiri di gambar. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya 9. Nah, nanti dari volume satu ini, kan kita dapat satu volume nih. Dari satu volume, dapatlah volumenya berapa misalnya. Baru nanti dikali dengan jumlahnya. Dan jangan lupa ini satuannya hati-hati. Kalau memang mau dari awal jadi meter, kalau misalnya dia sebutnya 1000, 1000, 1000 ya bikin, kalau dari mili bikin semua jadi meter dulu, baru nanti dapatnya meter persegi. Kalau memang mau milimeter kubik dulu, mau dari milimeter kubik dulu ya nggak apa-apa nanti dibagi. Tinggal dipindahin ke meter kubik aja. Dikali 10 pangkat min 9 kan. Nah, begini. Jawaban akhirnya sih biasanya meter kubik biar nggak terlalu panjang. Ini buat volume beton, ada yang mau ditanyain nggak? Ini buat file cap dulu aja deh. Jo, itu bisa kalau pile cap itu lebih ke silinder nggak sih atau gantung ini aja? Silinder gimana? Nggak, biasanya kalau misal kalau soal itu kita tahu kalau dia balok kan ini kan PLT kan, tapi kalau dia silinder berarti kita kasih tahu dia doang. File cap itu biasanya kotak fit, jarang ada silinder. Silinder itu biasanya bore pile ya. Oh, Kan iya. dia kan buat nyambungin bore pile. Nih kayak gini kan. Atau tiang pancangnya juga bisa sih. Tapi file cap tuh biasanya sih kotak ya, jarang ada yang bulat-bulat sih. Jarang nemu yang bulat sih gue sih. Tapi kayaknya bulat sih kalau nyari-nyari gambar file cap juga biasanya kotak. Tapi kalau memang dapatnya diameternya, kalau misalnya dapatnya bulat pun, berarti tinggal pakai yang ini aja nih. Ini kan di sini kan gue bilang luas kali T. Seandainya ini penampangnya bulat kan. Kan mata kita kan mandangnya dari atas kan berarti lingkaran kan. Berarti luasnya itu luas lingkaran. Ini luas lingkarannya. Dikali T-nya ya tingginya. Tingginya berapa? Kalau misalnya seandainya ngitung bulat gitu. Ini T-nya gitu. Ini luas. Gimana Fit? Aman? Oh, aman. Ini nggak ada lagi ya berarti ya. Kalau nggak ada kita lanjut dulu ke backcasting. Ini beneran nggak deh? Mau gua hapus soalnya. Oke aman. Nah kalau misalnya tadi eh salah salah jangan hapus. Kalau misalnya tadi udah yang volume itunya, sekarang kita ngitung backcastingnya misalnya. Backcasting itu tuh sebenarnya yang kita bayangin kan dia cetakan ya. Cetakan itu harus ada buat nahan dia ngebentuk dan ada tempat buat dia nuangnya kan. Makanya kalau misalnya dia balok atau disebut file cap gini, biasanya tuh backcasting itu cuman yang di pinggir-pinggirnya sama yang atas ini dibolongin karena kan yang atas ini buat nuang. Jadi dia sebenarnya cuma 4 sisi. Kalau yang sisi bawah itu kan nggak perlu ditutup lagi kan udah ketutup sama ya kita sebutnya tanah sama bawahnya lah. Bisa jadi ditahan sama tanah bawahnya karena kalau file cap itu kan pekerjaan di bawah ya tanahnya lagi. Jadi dia itu benar-benar cuma ngitung 4 sisi kotaknya doang. Jadi kalau di gambar ini kan, ini yang backcasting kan yang kayu nih, ini yang di sini. Nah ini sama nih yang kalau yang di gambar yang sebelah kanan tuh yang tuh gedein warna dulu dah. Misalnya ini yang ini sama yang ini sama sisi seberangnya kan dia kan nutup kan 4 sisi. Nah ngitung backcasting itu walaupun dia disebutnya volume tapi itu nanti dinyatakannya dalam luas. Kalau backcasting itu selalu nyatainnya dalam luasan.
Jadi berapa berapa meter persegi kita butuh kayunya. Jadi yang ditanya itu sebenarnya kita butuh berapa banyak kayunya karena kalau kayu itu dijualnya biasa per lembaran. Lembarannya itu biasanya dihitung berapa meter persegi satu lembaran. Nah, makanya yang kita mesti hitung kan meter perseginya. Ya kalau tadi meter kubik. Tadi gua nggak salah kan sebut yang beton volumenya. Meter perseginya. Nah, ngitungnya kalau misalnya tadi kita anggap kan ngelihat mata terus kan P kali L. Terus ini T-nya. Berarti kita misalnya ngitung dulu nih yang biru. Yang biru itu kan tinggal P kali T kan luasannya kan. Luas yang biru, luas biru nih, luas biru itu P kali T. Dan jangan lupa dia itu ada di seberang sininya nih. Di seberang sini kan ada juga nih, cuma kan nggak kelihatan. Jelek banget gambar. Nah, ini kan ada sisi birunya nih. Nah, sisi birunya karena dia sama juga kan dia sebenarnya P kali T, berarti ini tinggal dikali 2. Terus kita cari yang luas oren misalnya, luas orennya ini sama dia bukan P kali T, jadinya ini L kali T nih. L dikali T. Nah, karena di sisi sini juga ada nih, ada balok juga kan. Nah, kita harus hero gini. Maka jadilah dia dikali 2 juga. Nah, total backcastingnya berarti tinggal kita tambahin dari sini. Nah, makanya kalau yang di sini tuh dia udah masuk angka sih. 1 kali 0,5 ini kan ukurannya segini ya. Ini jadi ini P kali T-nya misalnya. Ini L kali T-nya. Nah, kalau misalnya udah dapat misalnya nih jumlahnya berapa. Saya taruhlah A. Ini baru dikali jumlah file cap-nya. Kali jumlah lagi sama kayak tadi. Nah, nanti dapatlah totalan meter perseginya. Dan sama nih hati-hati juga kalau mau pakai milimeter dari awal pakai milimeter, baru nanti diubah di akhir. Atau dari awal tuh diubah ke meter dulu. Kalau memang takut kebanyakan pusing, mending dari awal diubah ke meter. Biar angkanya kecil-kecil, jadi nggak apa-apa bulut-bulutin aja. Soalnya kalau di sini sih angkanya tuh apa ya? Yang penting kayaknya sih cara ngitungnya sih angkanya kayaknya bisa beda-beda kalau nggak bulutinnya beda-beda. Buat luasan backcastingnya gimana? Aman? Progress. Ini buat backcasting. Nah, kalau misalnya yang backcasting nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke untuk volume tulangannya. Nah, buat ngebayangin itu, kalau tulangan file cap tuh sebenarnya yang kita bayangin tuh dia kayak cincin-cincin disatuin. Jadi dia sebenarnya ada, bentar, bentar. Dia tuh ada 2 konfigurasi ya selama ini. Biasanya tuh file cap tuh dia tuh langsung kotak gitu, kayak cincin yang kayak sengkang. Terus
kayak disusun aja gitu, disusun cincinnya terus nanti disilang lagi gitu, disilang gini. Nah, yang silang ini tuh biasanya cincin juga. Nah, ini persis kayak gini nih. Ini kan kayak cincin sengkang gitu, disusun-susun-susun terus dihajar lagi sama sisi yang sananya. Nah, tapi ada juga yang model sengkang itu yang ini konfigur satu ya biasanya. Jadi tergantung lihat gambarnya, ada juga sengkang tuh yang bukan cincin tapi kayak letter U. Terus ini letter U disusun gini. Sebenarnya jadi kayak nutup juga sih, kayak nutup cincin juga, cuman dia beda masangnya. Yang ini tuh biasanya masangnya lebih gampang dibanding yang ini karena yang ini tuh masangnya kayak dikunci semua. Tapi buat volumenya jadi beda jauh karena yang ini tuh kayak U terus dihantem. Nah, ini tuh biasanya panjangnya sama nih. Panjang sini ke sini ya sama. Jadi dia saling ngunci aja gitu. Yang ini juga sama. Terus sisi sisi tegaknya itu juga sama. Dia U gini terus bawahnya tuh baru gini. Kau bayang nggak kalau misalnya dibilangin tulangannya begini? Biar bisa ngitung panjangnya sebenarnya. Aman kah? Jadi dia biasanya Kebayang. ada dua. Nah, yang model yang sengkang kayak sengkang tuh yang gambar model kayak gini. Kalau yang model UU gitu dia modelnya begini tapi ya disusunnya ujung-ujungnya sama kayak gini sih, kayak cincin cuma beda masangnya doang. Jadi kalau yang gini. Tadi dia yang mau nanya ya? Oke, lanjut. Kalau misalnya tadi nggak jadi nanya, nah sebenarnya kalau buat ngitung volume besi, dia itu kalau tadi volume volume yang beton itu dalam meter kubik, yang backcasting meter persegi. Kalau yang volume besi itu dinyatain tuh biasanya dalam kilo, karena biasanya harga satuan besi itu pakai kilo. Jadi ini kita nyatainnya dalam dalam berapa kilo nanti ujung-ujungnya butuh besinya. Nah, tapi supaya kita bisa dapat kilo ini, kita mesti tahu dulu panjangnya berapa. Jadi yang kita cari itu panjangnya. Panjang dari besinya itu berapa yang kita butuhin. Nah, itu terus kita mesti hati-hati sama diameternya. Kadang diameter diameter kayak gini, diameter dia tuh biasanya kalau misalnya balok kan tulangan utama selalu yang kayak gimana ya, gini kan. Ini agak beda sih kalau pakai tulangan utama kan biasanya kayak gini nih. Nah, kalau di file cap itu dia tuh nggak ada sengkang. Jadi semuanya tuh dianggap tulang utama biasanya. Jadi karena kan dia arah X, Y-nya itu sama ya. Arah yang mana ya? Kalau misalnya arah X, gambar lagi deh. Ini misalnya, ini yang gininya. Nah, dia biasa arah X sama Y-nya itu dianggapnya sebenarnya sama. Biasanya tulangannya sih nggak beda ya. Kalau misalnya balok kan tulangannya beda-beda utama sama sengkangnya. Nah, sama kalau di sini tuh disebut ada tulangan pinggang. Tulangan pinggang itu memang biasanya lebih kecil daripada tulangan utama, tapi naruhnya itu sebenarnya sama kayak naruh tulangan utama. Jadi modelnya tetap dicincin gitu. Bentar, mana sih ya? Kalau dia modelnya begini, cincinnya dia tuh jadi kayak tuh gambar gimana ya? Ini kah? Nah, gini. Lebih kayak tidur banget sih rebah, rebah. Kalau yang lain kan berdiri, yang ini tuh kayak rebah. Nah, tulang pinggang tuh biasanya kalau di pelekap jadinya begini dipasangnya. Jadi kayak keliling atasnya gitu loh. Tuh bingung jadi ini kita gambar di sini kan. Kayak kayak kalung juga ya kalau misalnya ibaratin ke leher. Ah ya, kayak sengkang kolom. Kayak sengkang kolom datar. Eh, Kalau yang kayak kalung merah, kalung gitu. kalau yang apa? Polo. Kayak kayak kalung 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 kan lingkarin sepanjang kelilingnya tuh.
Ya nggak sih? Iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya mau gampangnya pokoknya X sama Y itu kayak berdiri kayak sengkangnya balok. Nih, sengkangnya balok kan dia begini nih. Nah, kalau sengkangnya kolom kan rata gitu, rata tiduran. Nah, ini dia modelnya tulangan pinggangnya begini. Nah, kalau misalnya tulangan pinggang balok tuh biasanya dia sama kayak tulangan utama, cuman ditaruh tengah-tengah gini nih biasanya. Tapi dia panjangnya ngikutin tulangan utama. Tapi jangan bahas balok dulu deh. Udah bahas tulangan pinggangnya dulu deh. Nah, jadinya karena kita udah tahu nih model-modelnya kan begini nih. Berarti ada tiga sisi yang kita mau bahas. Atau bentar ya, bentar. Kalau gue buat. Ah, nggak seru, nggak bisa gue hapus. Kalau digambarin yang XY ini ke ini nggak ya? Kebayang nggak yang ini? Atau perlu gue gambarin ulang? Gimana? Gimana, Jo? Tapi Nice. ini yang buat kolom kan Jo ya? Buat kolom kan? Atau Hmm? ini Ini kolom? buat yang file cap, file cap. Tuh, ntar gue gambar gini, gambar gini. Gak bisa. Gue nggak bisa sambil whiteboard sih ya. Atau yaudah gue pakai whiteboard tadi bentar. Biar lebih ini. Pakai whiteboard biar lu bisa di otak-atiknya gampang. Jo, itu gambarnya tampak atas apa tampak ke depan, Jo? Yang tadi. Yang mana? Yang tadi tuh gue coba biar 3D sih biar kebayang. Kayak yang di PPT, yang di PPT. Yang di PP itu tadi tampak samping. Kayak Oke. dipotong dari samping. Nah, pakai warna. Oke, ini dulu. Ini kan paket. Ini. Nah, ini kan misalnya pakai apa nih? Tadi kalau kita mau makainya kan P-nya yang inilah ya, P, L, terus ini T kan. Sekarang gue coba gambar tulangannya. Tulangannya yang cincin biasa dulu berarti ya. Oke, ini deh. Ini, ini cincin yang tegak sama P sama T. Terus kita gambar cincin yang ini. Ini kebayang nggak? Yang garis yang biru itu, kok gini? Gak jelas. Yang biru kebayang nggak nih? Yang terakhir warna ini. Nah, ini. Jadi ada tiga bidang biasanya. Kalau yang hijau itu biasanya tulangan pinggang ini. Yang hijau itu biasanya tulangan pinggang. Tuh pinggangnya. Itu pun kalau ada di soalnya. Nah, terus kalau yang biru itu kan
Nah, yang biru ini sebenarnya tergantung kita kalau yang di PPT ibunya tadi tuh ada dibilang arah X, arah Y. Nah, itu sebenarnya bebas mau dinamain apa. Misalnya kita mau arah arah ya udah nih kita arah X ke sana aja dia. Arah X gitu misalnya. Jadi itu sebenarnya nih arah X arah Y itu tergantung bebas maunya gimana. Arah X. Ya arah X berarti yang merah. Berarti ini arah Y. Arah Y. Oh ini yang arah X. Nah biasanya tulangan pel cap tuh yang pasti ada tuh pasti yang tulangan merah sama tulangan biru. Tapi kalau misalnya di soalnya dia ada disebut ada tulangan pinggang kayak yang di soal PPT, itu kita berarti tinggal tambahin tulang pinggang. Nah buat nyari sampai sini kebayang nggak gambarnya? Buat nyari panjang. Dianggap aman ya kalau nggak ada yang ini. Panjangnya itu kita nyarinya ininya apa? Kelilingnya, keliling dari si sengkang atau tulangan-tulangannya. Nah, sampai diingat juga, masih diingat juga tadi ada dua konfigurasi cincin, ada yang gini, ada yang model ngikat. Nah, tapi kayaknya di sini tuh, ntar gue cek soal tahun lalu. Kayak soal tahun lalu modelnya. Nah, soal tahun lalu kebanyakan udah pakai yang model ini. Jadi kita bahas yang ini aja. Yang model U dihajar gini, keliling dari cincinnya. Cincinnya dia ngomong deh. Ini. Nah, kelilingnya kalau misalnya kita ngitung yang merah, berarti kan kelilingnya kita anggap dengan konfigurasi dia U gini ya. U gini. Berarti kan kita ngitung dulu lah salah. Kita boleh anggap sama sih sebenarnya P-nya. Walaupun ini gambarnya ada celah ya. Tapi anggapnya sama. Jadi misalnya ini kan kalau digambar kan ini kan adalah P-nya ya. Ini kan adalah T-nya. Nah terus jangan lupa di sisi kirinya itu ada selimut beton. Makanya di situ gue juga gambarnya ada jarak-jaraknya. Nah, maka kelilingnya kita tinggal buat, cara panjang yang P itu kan bersihnya kan P dikurang selimut. Selimut kanan kiri ya. Selimut kanan kiri atau di sini tulisnya dua selimutnya deh, dua selimut. Terus, kalau yang ini bersihnya itu yang T itu bersihnya juga sama T dikurang dua selimut. Nah, buat cari kelilingnya, kan itu karena kayak bentuk U, berarti yang P itu sekali, yang T itu ada dua kali kan, dua kali turunan. Berarti ya kelilingnya kita tinggal bikin yang P kurang, gue taruh boleh. P dikurang dua selimutnya, terus ditambahin, karena ini keliling kan kita semua tambahin ya. Ini kita kurung dulu deh. Tambahin 2 dikali T dua selimut, karena kan T kurang dua selimut itu kan dua kali nih, satu, dua, ya udah kita giniin. Nah ini kita dapet lah kelilingnya. Baru yang cincin atas tapi, ini cincin atas nih. Ini buat cincin atas. Nah buat cincin bawah, sebenarnya sama, jadi sama aja kan rumusnya yang ini. Jadi bisa dibilang untuk satu cincin ini, satu cincin penuh dari dua U ini, itu berarti dua kali P min dua selimut, tambah dua kali T min dua selimut. Nah, kayaknya untuk selimutnya itu pasti dikasih tahu. Ntar coba kita cek lagi ya.
Oh, di soal nggak ada. Berarti kalau soal nggak ada mungkin besok bisa ditanyain. Atau kita bisa asumsiin sendiri. Kalau selimut file cap kayaknya 50 dah. Kemarin Bu Susi bilangnya ya kalau di kelas C ya. Cuman kalau kelas A kan gabung terus. Jadi mungkin bisa gunain selimutnya sih 50 ya. 50 mili. 50 mili. Iya, 50 mili. Kalau file cap ya biasanya. Nah, udah nanti panjang tingginya tinggal gunain yang dikasih tahu. Nah, ini buat yang cincin merahnya. Nah, kalau yang cincin birunya sama. Cuman bedanya P-nya itu jadi L-nya kan. Karena kan kita ngelihat gimana dia manjangnya. Kalau T-nya tetap sama. Nah, kalau yang ijo itu yang ijo kita gambarin di mana ya? Ke sini aja, sini aja baru. Ijo itu kan dia bentuknya tuh jadi kayak yang ijo dari ijo tuh cincin nggak jadinya. Kalau tulangan pinggang kayaknya nggak cincin deh. Tulangan pinggang itu dimasukin. Bentar, bentar. Iya, jadi kalau tulangan pinggang itu dia yang tadi miring gini, dianggapnya itu dia bentuknya kalau dilihat dari atas itu dia bener-bener kayak dibikin kayak gini. Tapi sebenarnya dia ada ikatan gini. Nah, ini terserah deh nanti kalau buat ini dari atas. Ini buat pinggangnya ya, tuh pinggang. Nah, ini ngitungnya berarti tinggal mana nih? Hitungnya kelilingnya kan berarti kalau tadi ini tuh kita L nih P ya. Nah, berarti kelilingnya kan 2 kali P tambah 2 kali L rumus persegi biasa. Sorry. P-nya kita masih kurangin selimut. P kurang 2 selimut. Kayak gini. Ditambah 2 kali L kurang 2 selimut. Nah, ini kita dapat kelilingnya. Sama kalau misalnya mau tambahin yang tulangan ikat ini sebenarnya boleh tapi kayak nggak usah deh. Cuma kalau biasanya mau tambahin ini biasanya 5 senti juga sih. 5 senti ini 5 senti. Jadi totalnya kalau ditambahin ikatan buat kaitnya tuh 10 senti. Cuma kalau mau kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, bedanya tuh jadinya ini kan kita dapat keliling ini kita dapat keliling ini. Ini kan kita baru keliling. Nah, biasanya kan dia itu kan ditaruhnya kan ada banyak. Jadi kayak misalnya ini tulangan yang merah, nggak bisa kita copy. Tulangan merah kan dipasang terus nih sepanjang nggak tulangan merah doang, tulangan semuanya. Biasanya dipasang terus begini kan dengan jarak tertentu. Nah, kalau misalnya tuh kita balik dulu. Stop share nggak bakal hilang. Nah, di sini tuh ada dibilang pasti di soal tuh pasti dikasih tahu juga. Misalnya ini tadi tulangan, ini kita anggapnya ini yang tulangan arah merah tadi ya, yang kita hitung. Dia D25 150, berarti kan tandanya dia pakai tulangan D25. Nah, terus jarak antar dipasangnya cincin ini, jarak antar dipasang cincin ini 150 mili. Nah, berarti cara kita tahu jumlah tulangan yang ini itu kita bisa bagi aja dari ini. Kalau di sini dia, nah, share lagi whiteboard. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita taunya, misalnya tulangan yang merahnya ini adalah D25, jarak 150. Berarti kita mau tahu jumlahnya berapa? Jumlahnya tinggal nih ini kan keliling. Ini jumlah tulangan merah. Itu panjangnya, karena ini kan berdasarkan, bukan panjang ya, sorry. Ini lebarnya ke sana kan. Dia kan dipanjang ke arah sana. Terus sampai sana. Berarti dia akan dipasang sepanjang L.
Berarti jumlahnya itu tinggal L dibagi 150. Misalnya tadi kalau L-nya itu 1000 dibagi dengan 150. Kita kayak mau tahu jumlahnya itu berapa. Nah, saya dapatnya itu di sini kan sekitar 9, sekitar 6-an. 1000 dibagi 150. Itu misalnya 6,667 kan, 6,667. Itu harus dibulatin ke atas kalau tulangan gini. Dibulatin ke atas tuh jadi 7. Terus, sabar bentar, bentar. Nah, kalau misalnya udah kita bulatin ke atas, ini tuh setiap setiap ngitung jumlah kayak gini tuh harus ditambahin 1 setelah kita bulatin tapi ya. Tambahin 1. Nah, jadi jumlahnya itu 8. Nah, ini jumlah yang tulangan merah. Nah, kalau tulangan yang biru itu kita anggapnya berarti sama. Bedanya dia kan dipasangnya sepanjang sepanjang P, arahnya nih sepanjang P. Nah, makanya jadinya dibaginya itu dia tuh P per 150. Kalau misalnya dia juga sama jaraknya per 150. Nah, jadinya ini kan juga misalnya ini 1000 per 150 jadi sama aja. Nah, kalau yang tulangan pinggang itu biasanya dinyatainnya bukan dalam jarak, dia cuma dikasih tahu dia ada jumlahnya berapa. Kalau misalnya dia ada jumlahnya satu putaran gini, berarti dia tinggal dikali 1 dari jumlah kelilingnya. Nih, tinggal dikali 1. Tapi kalau misalnya dia dipasangnya 2, tinggal dikali 2. Ini contoh yang dipasang 2 tuh kayak yang ini nih. Ini kan dia kan dipasang 2 nih. Udah katanya PPT. Ini kan dia dipasang 2. Jadi ya hitung 1 keliling terus tinggal dikali 2 gitu. Sampai buat ngitung file capnya gimana nih? Ada yang mau masih ditanyain kan? Itu yang tulangan pinggang entar pasti 2 apa sesuai gambar ntar di Sesuai soal. sesuai gambar. Kadang tulangan pinggang kadang ada, kadang enggak. Suka Terus ada, sama suka enggak kalau di file cap. itu kan yang 1000 dibagi 150 kan Ah, hasilnya nah dibuatin jadi 7. Kenapa ditambah 1 aja? nih, gini. Dia tuh biasanya buat nutup. Jadi ini gue gambarin tulangannya misalnya yang di kanan tadi ini gue juga ngitung sendiri tadi gue lupa lupa inget. Ini kan misalnya kayak gini nih, tulangan. Misalnya panjangnya 1000 kan. Jadi ke sini tuh 1000. Misalnya ini kita hitung satu-satu nih. Jadi kita nggak pakai bagi. Misalnya ini 150. Ke sini kan 150 lagi. Berarti ini udah 300 nih. Ini 150 lagi. Ini udah 450. Udah 450 tambah 150 lagi ini 600. Tambah 150 lagi ini 750. Tambah 150 lagi ini udah 900. Nah, ini kan tulangan udah banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini tuh baru kayak apa ya spasinya. Jadi buat nutupnya lagi dia butuh tulangan akhirnya nih. Kayak nutup di ujung. Nah, di sini tuh jaraknya pasti sisanya cuma 100. Nah, tapi ini nggak apa-apa. Makanya jadi dari lu hitung 1000 bagi 150, itu lu buletin dulu, terus baru lu tambah 1. Selalu tambah 1 buat ngitung sengkang pun tetap masih tambah 1. Jadi kayak apa ya buat buat nutupnya gitu. Karena kan lu misalnya tadi lu bagi 1000 bagi 150 kan dapetnya cuma 7. 7 itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan pas kita ngitung jaraknya itu kalau kita masang 7 tulangan tuh dapetnya cuma 900 bukan 1000. Jadi emang harus ada tulangan penutupnya gitu loh. Yang buat nutup sih. Gue sih ngebayanginnya selalu buat nutup. Jadi yang tulangan 1 ini selalu buat nutup. Seandainya kalau misalnya ini tuh panjangnya 900 bagi 150 kan dapetnya bagus tuh 7. Eh,
Dapatnya ya kok 7? 6, dapatnya kan 6. Misalnya ini ya. Misalnya dia 900 bagi 150. Nah, ini kan dapatnya bagus misalnya 6. Nah, ini nggak usah dibulut-bulutin lagi, udah 6-nya langsung ditambah 1 aja. Begitu. Kalau buat yang hitung-hitung jumlah gini. Oke, oke, thank you, Jo. Yang lain gimana? Jo, berarti kalau file cap kotak-kotak gini Jo, besi Iya. ya. Kalau yang tulangan utamanya nih yang bukan tulangan pinggang ya, tulangan utama kan yang biru sama merah. Iya. Kebanyakan sih udah gambar yang U di double gini. Nah, yang di soal tahun lalu pun U-nya tuh udah bentuk U, bukan model cincin diginiin lagi nih. Bukan yang ini. Udah kebanyakan yang U U U-nya tuh kayak ya udah didempetin gitu. Jadi kayak kotak sih bentuknya. Tapi Oke. lagi-lagi lihat gambar aja, kalau misalnya gambarnya nggak bentuk U kayak gini tapi bentuk yang atas, berarti kalau yang atas ini ngitungnya sama kayak yang ini. Oh, tinggal rumus keliling Kali. dari perseginya, iya. Cuma bedanya kan ini kan dia kalau yang merah kan berarti T sama P, berarti 2T sama 2P. Tinggal P sama T-nya dilihat selimutnya. Oke. Gimana, masih ada yang mau ditanyain? Sebenarnya kalau buat file cap gini doang. Mungkin habis ini bahas balok sama kolom sebentar aja ya. Soalnya takutnya nggak keluar juga. Kalau balok sama kolom sebenarnya lebih ribet. Sebenarnya lebih gampang sih. Bentar. Buat file cap dulu deh. Takutnya besok yang keluar file cap soal. Yang lain gimana? Jo mau nanya, berarti kalau gini kan kita hitung tulangan dalam bentuk kiloan ya. Berarti kalau kalau misalnya ini kan volumenya kan cor volume kan cor balok nih. Itu nggak kita kurangin ya sama apa sih volume besinya atau emang emang Kalau besi itu kalau sendiri? seharusnya memang dikurangin Fit. Cuman kan kita kan buat ujian doang. Kayak Bu Susi juga nggak usah minta kita detail banget. Yang penting kita kayak tahu tahu ini banget. Soalnya kalau memang bener-bener mau detail, banyak banyak juga yang dihitung Fit. Oh iya sih. Takutnya pusing kalau ini. Tapi kalau lu mau ngitung detail sebenarnya nggak apa-apa sih. Pasti tetap dinilai. Berarti kita cuma benar-benar pure ngitung volume sama pembesiannya itu emang dikeluarin ya. Jadi pembesiannya emang Nggak, ya ditabrakin satuan aja. salah sendiri. Yoi. Kan gitu. Bentar. Enggak, buat ngitung panjang tulangan dulu. Ini gue belum konversi ke kilo. Konversi ke kilonya pakai tabel sih biasanya. Panjang aman ya. Gue cari tabel dulu bentar. Nah, kalau misalnya tadi udah dapet panjangnya nih. Panjangnya ini gue cari tabel di internet. Sebenarnya ini cari di internetnya, cari aja. Atau nanti gue kirim deh ini tabelnya. Biasanya buat nyari, jadi saya kita udah dapet nih total 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 tulangannya.
Oh bentar ya, bentar. Sama jangan lupa tadi kan kita udah nyari panjang nih. Nyari panjang per diameternya jangan lupa. Jadi kalau misalnya ini tadi tulangan sengkang, tulangan cincin utamanya kan tadi D25/150. Yang arah X, terus arah Y-nya juga sama D25/150. Ini kan sama nih, sama-sama tulangan D25. Nanti total panjangnya ditambahin aja. Totalnya ditambahin nih dua ini. Karena dia sama-sama tulangan D25. Nah, kalau misalnya yang tulangan pinggang, D2D16 ini dipisahin, ini nggak boleh ditambah. Nah, misalnya tadi kita udah dapet panjang D25, panjang totalnya. Dalam berapa meter gitu kan. Nah, ini tuh harus kita kali. Nah, kita ngelihat tabel yang kanan ini nih. Misalnya ini kan D25, berarti kita ambil yang D25. Yang kita kali adalah ininya. 3,85-nya nih, kilogram per meter. Itu yang kita kali. Jadi, meter ini dikali 3,85 kilogram per meter. Nah, nanti dapatnya adalah dalam kilo udah. Tapi yang ininya harus dalam meter. Kalau misalnya tadi ngitung panjangnya dalam mili, ngitung panjang tulangannya dalam mili, ubah dulu ke meter karena ini satuannya mesti kilogram per meter. Nah, kalau udah kita kali, udah nanti ini yang dikesimpulin. Jadi total volume D25 untuk volume D25 itu berapa kilo. Nah, kalau buat yang D16, panjang DD16 itu ini pengkalinya kali 1,580. Jadi berapa meter? Titik-titik berapa meter dikali 1,580. Dapatlah nanti volume besinya. Total volume. Volume untuk D16. Yang ini untuk D25. Jadi nggak apa-apa. Jadi pokoknya nyatain volume besi itu per besinya. Berapa ininya. Nah ini dapetnya misalnya berapa kilo. Nah ini jawaban akhirnya buat volumenya. Jadi harus nyatain dalam kilo. Sama kayak di sini nih di PPT juga dinyatain dalam kilo. Nah kalau udah dapat kilonya, barulah kalau misalnya jumlahnya ada banyak, barulah dari sini dikali jumlah. Kayak misalnya tadi kita ngitung ada 9 atau ada berapa nanti sesuai di yang gambar bapaknya. Tuh. Karena yang kita cari tadi itu baru kebutuhan volume per satu file cap. Kalau misalnya ada banyak file cap, tinggal kita kali aja jumlahnya. Walaupun udah jadi sama-sama kilo, ini jangan digabung sih biasanya. Cuman kalau mau digabung juga bisa dalam kilo semua. Mungkin di akhirnya aja, tapi kalau gue biasanya tetap tergantung sih. Tapi kayak Bu Susi nggak masalah sih. Kalau gue demennya biasanya tetap dipisah-pisah. Total volumenya berapa-berapa. Kalau akhir-akhirnya mau digabung, soalnya kalau yang di sini tuh dia digabung nih. Total pembersihannya digabung semua dalam kilo. Kalau mau digabung di akhir juga nggak apa-apa. Volume D25-nya yang kilo ditambah yang kilo. Tapi harus yang kilo sama kilo yang ditambah. Jangan yang masih meter sama meter ditambah. Nanti hasilnya beda. Buat konversinya gimana? Tadi kita kirim dulu tabelnya. Ada yang mau ditanyain nggak Bu sampai sini? Jelas ngap. Kalau yang file cap udah nggak ada yang mau nanya, kita bahas kolom sama balok sih paling. Ada yang Jo, mau gue ditanyakan? mau nanya Jo, file cap. Nah,
Yang di sini atau yang ini? Atau yang di whiteboard? Yang di bank soal. Wes, gue stop share dulu. Ini Jo, gue mau nanya dimensi file cap-nya dari mana taunya ya? Dimensi file cap ini soal tahun lalu ya? Iya, Dimensi file capnya ada di potongan. Ada di bawah. yang mana Jo? Nah, ini. Nih. Ini kan panjang. Ini lebar. Ya, atau kebalik-balik gue nggak apa-apa sih. Ini kan total ya, dua Oh koma dua ya ini itu. kalau gua nggak salah ya. 2,2 nih 1,3 gitu. Nah, yang ini tuh gambarnya bener nih, ini kayak U kan tadi kan, U. Terus ini Iya. dia D13 100 no sebenarnya. Nah, yang tadi saya dan bilang tuh emang gak semuanya di tulang pinggang. Kayak yang contoh soal ini tuh dia nggak ada tulang pinggang. Jadi bener-bener cuman cuman ngitung yang X sama Y doang gitu. Ini nggak ada tulang pinggang ini. Full cuman cincin doang. Cuman aja dia diameternya beda-beda. Nah, ini tingginya kalau tinggi tuh yang ini nih. Kan ini 600. panjang tinggi 400 ya, agak pecah sih di gua. 400 kayaknya itu. 400 atau 600? 600 ya. Nah, tapi yang di soal tahun lalu tuh nggak disuruh panjang tulangan, cuman bener-bener kayak beton sama backisting, cuman dibanyakin variasi. Cuman jaga-jaga aja takutnya tulangan dikeluarin. Soal yang tahun sebelumnya juga kayaknya file cap ya. Iya, beton. Banyakan sih file cap. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah Jo. Gue bahas balok kolom dulu. Soalnya zoomnya mau dipakai. Bentar. Stop share dulu ya. Nah, kalau misalnya tadi udah pakai cap, jaga-jaga itu takutnya besok keluarnya adalah balok dan kolom. Jadi kalau balok kan, dia potongannya begini. Atau kalau gambarnya biasanya potongan memanjangnya kan gini. Ini kalau 3D-nya ya, 3D-nya ini tampak samping. Kalau misalnya penampangnya kan gini. Nah, kalau misalnya dia kan tulangannya biasa tuh dikasih tahu nih. Biasa tuh kita dikasih tahu dulu penampangnya kan. Penampang atau yang ininya. Tulangan utamanya itu kan biasanya begini, 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 tapi saya beginilah. Nah, terus kadang tuh penampang tuh ada suka dua, ada dibilang tumpuan sama lapangan. Tumpuan lapangan. Set, kayak gini. Ini misalnya lapangan. Ini memang istilah ininya ya, lapangan. Terus ini tumpuan. Nah, biasanya kalau misalnya ini balok terus ini kolom, ya kan, ini kolom, kolom, ini kolom. Nah, tumpuan itu adalah sebenarnya dia adalah sepanjang seperempat segini nih, seperempat dan seperempat. Seperempat panjangnya misalnya dari sini ke sini adalah panjangnya. L L-nya lah pokoknya panjang baloknya ini tuh seperempat L, ini tuh seperempat L. Nah, kalau besok tuh bebas kalau misalnya seandainya ada keluar soal balok mau dari as ke as panjangnya atau mau panjang bersihnya. Panjang bersih itu maksudnya dari muka kolom gini nih. Nah, itu bebas kata ibunya. Gak apa-apa yang penting hitungannya kelihatan cara-caranya kelihatan jelas gitu. Nah, terus yang lapangan tuh biasanya sisanya yang ini. Mana dulu deh.
yang ini. Atau ini tuh sisanya yaitu setengah L. Nah, ini adalah tumpuan lapangan. Nah, kalau misalnya gambarnya begini, itu tuh dia misalnya di tumpuan kan tulangan utamanya itu ada 3 nih. Berarti, oh itu utama. Aduh, salah nih, gue gambarin nih warnanya ngaco. Misalnya tulangan utama nih gini, 3. 3 nih, kayak gini kan 3. Nah, terus tulangan bawahnya misalnya 2. Taruhlah gambarnya 2 gini. Ini gue agak agak kebantet deh gambar baloknya karena salah, nggak muat. Apa-apa lah ya. Ini, ini. Nah, kalau misalnya dia tumpuannya begini, kan lapangan itu kan di tengah-tengah tuh posisinya. Dengan panjang seperempat. Nah, kita tuh langsung aja gambarinnya yang tumpuan itu kan, yang lapangan, itu kan tulangan atasnya cuma 2. Berarti kita tuh terusin aja tulangan yang ini. 2. Nah, ini di tengah ada 2 tulangan. Nah, terus kan habis itu ujungnya kan tumpuan lagi nih. Baru kita tambah lagi satu tulangan tengahnya, yang ini dipanjangin lagi. Biasanya ini terus dipanjangin. Ini dipanjangin. Nah, bisa begini biasanya kalau mau yang simple ya. Jadi ini kan kalau kita lihat sesuai kan, tumpuan yang atasnya 3, di lapangannya 2, yang tulangan atasnya, yang tumpuannya lagi 3 lagi. Nah, kalau buat yang bawah kan, yang bawah itu kan dia 2. Terus di tengahnya 3. Di tengahnya 3 berarti yang duanya ini tetap nerus. Nah, tapi di tengah-tengahnya ada tambah tulangan 1. Gini, di tengah-tengah. Nah, terus tumpuannya ya yang manjang lagi cuma 2. Nah, panjangnya tulangan-tulangan yang nambah-nambah di tengah gini, yang panjangnya sesuai yang ini. Yang seperempat L, kalau buat tumpuan nih berarti tulangan yang pink ini cuma seperempat L. Yang ini cuma seperempat L, yang tulangan kuning ini setengah L buat yang bawah. Nah, itu buat hitung kalau volume tulangan. Kalau volume betonnya kan dia biasa aja nih, misalnya P kali L, terus T-nya yang, atau sabar. Gue tuh suka kebalik-balik. Biar nggak salah deh gini deh. Saya ini P, ini L, ini kali T. Nah, itu untuk volume betonnya ya. Volume betonnya harusnya kebayang karena sama aja. Nah, kalau backcasting suatu balok, itu dia itu yang ditutup tuh cuman misalnya ini balok, gambar lagi ya gini, ini, ini. Yang ditutup itu adalah yang mesti di backcastingin tuh permukaan bawah itu satu. Karena kan dia kan melayang, kalau balok kan pasti di atas yang melayang, jadi harus ada penutupnya. Kalau PLK kan tadi di bawah tanah, jadi backcasting bawah tuh nggak perlu. Nah, sama backcasting samping. Jadi 3 sisi dia biasanya backcasting balok tuh harus 3 sisi. Kenapa yang bagian penampang ini tuh nggak ditutup? Karena biasanya bagian penampang itu dia ke kolom kan. Jadi biasanya monolit dia dicor barengan. Jadi nggak perlu ada ginian. Nah, ngitungnya berarti backcastingnya sama aja dia modelnya. Karena dia cuma 3 sisi, berarti kan yang bawah dulu ini yang oranye. Berarti kan L kali T kalau lihat dari situ. L kali T ini backcastingnya. Ditambah sama 2, 2 kan kanan kiri. Ini tuh P dikali T. Nah, ini buat balok. Nah, buat kolom sebenarnya sama kayak balok, cuma beda ditidurin. Ditegakin, sorry, ditegakin. Cuma kan kalau kolom itu biasanya dia kalau misalnya di gambar ada tumpuan lapangan, ya kan dia biasanya ada juga, dia bukan tumpuan lapangan. Kalau kolom itu biasanya tengah sama, aduh gue lupa. Tengah sama apa nih? Kayak mana ya, mana ya? Iya, tengah sama biasanya atas bawah. Bener-bener. Tengah terus nih atas atau bawah. Nah, kalau buat kolom tuh gampangnya misalnya ini kolom, terus ini ketemu balok, maka dia tengah atas bawahnya itu biasanya sepertiga, ininya sepertiga, sininya sepertiga. Masang tulangannya sama kalau misalnya dia beda-beda ya. Kalau dia ada yang dia tapi kalau kolom sih nggak ada tulangan atas tulangan bawah sih biasanya dia gini aja. Sama sih biasanya kalau kolom tuh bedanya malah di sengkangnya dia.
jarak persengkangnya. Kalau sengkang kan tadi jaraknya tinggal yang tadi L dibagi berapa spasinya. Kalau buat ngitung backisting kolom itu dia 4 sisi. 4 sisi. Tuh. Nah ini sisi ini. Biru warna ini. Kolom itu benar-benar 4 sisi. Jadi sisi yang sini sama sisi yang seberangnya. Terus sama sisi yang sini berarti ya. Sama sisi ini. Ya rumusnya biasanya kalau kolom itu berarti kalau misalnya ini P sama L. Terus ke bawahnya adalah T. Ke bawahnya T ya berarti rumusnya 2 kali P kali T tambah 2 kali L kali T. T-nya di sini tinggi kolom sih sebenarnya. Gini sih kalau backcastingnya. Kalau tulangannya ya sama, tinggal cari dari ininya. Kalau volume betonnya ya hampir semua sama pasti P kali L kali T. Ini sih buat yang kolom balok, cuman nggak tahu kayak besok kayak kemungkinan lebih keluar ke pile cap sih. Biasanya kita semua sama soalnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tes. Kalau kolom sepertiga, Jo. Iya, biasanya dia sepertiga. Sepertiga itu bagian atas, sepertiga itu tengah, sepertiga lagi bawah. Ini kita save dulu aja. Save. Save whiteboard gimana ya? Oh, save. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau ditanya, karena Zoom-nya mau dipakai, mungkin untuk mentoring malam ini disudahin aja. Mungkin nanti untuk yang whiteboard-nya bisa saya share sama PPT. Mungkin kalau yang di kelas C ada di GCR atau mungkin nanti dikirimin juga di PPT. 7 pertemuan sih biasanya. 7 pertemuan kayaknya. Oke, Jo. Oke deh, makasih semuanya. Selamat malam. Thank you, thank you, Jo, Jo. Jo, Jo, Jo. Oke, Jo. Jonathan. Kenapa, kenapa? Balas chat gue dong, gue mau nanya lab tech ban. Oh iya, oke. Oke, oke, Jo. Oke.